Halo Sobat Tani, ngerasa nggak sih kalau sekarang ini perubahan iklim menjadi problem yang serius? Tentu di sektor pertanian yang sangat tergantung dengan alam juga sangat berdampak dengan perubahan iklim. Seperti iklim ekstrim pada periode kekeringan atau El Nino yang bisa menyebabkan penurunan produksi. Penasaran nggak strategi untuk mitigasi hadapi El Nino? Simak video selengkapnya ya! Sobat Tani, dampak langsung dari El Nino terhadap sektor pertanian terutama pada tanaman padi mencakup penurunan produktivitas akibat kekeringan dan kenaikan suhu. Nah, Sobat Tani sudah tahu belum ya sebenarnya apa sih El Nino itu? El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu muka laut di Samudra Pasifik sehingga dapat mengurangi potensi hujan. Adanya El Nino yang mengakibatkan kekeringan panjang akhirnya akan mengganggu perairan untuk sektor pertanian. Padi sebagai salah satu komoditas pertanian yang sangat bergantung dengan air tentu terancam dengan perubahan iklim ini. Adapun dampak El Nino bagi pertanian beragam nih Sobat Tani. Yang pertama, gangguan musim tanam. El Nino dapat mengganggu musim tanam dan dapat mengubah pola cuaca yang biasanya terjadi. Akibatnya dari perubahan ini dapat menyebabkan penundaan dalam penanaman tanaman, penurunan luas tanam, atau bahkan kegagalan panen. Dalam hal ini, Sobat Tani harus pintar-pintar ya dalam memperhatikan perubahan cuaca terkait dengan El Nino agar dapat menyesuaikan jadwal tanam mereka. Yang kedua, penyakit dan hama. Perubahan kondisi cuaca dapat menciptakan lingkungan yang lebih menguntungkan bagi beberapa penyakit dan hama, sehingga dapat menyebabkan penyebaran lebih cepat dan luas. Yang ketiga, penurunan kualitas tanaman. Suhu yang tinggi dan kekurangan air akibat El Nino dapat menyebabkan penurunan kualitas tanaman. Pada padi, cekaman kekeringan ini bisa menurunkan tinggi tanaman, jumlah anakan, bobot bulir, serta kualitas biji padi. Yang keempat, ketidakstabilan pasar. El Nino yang mengakibatkan perubahan produksi pertanian, jika panen berkurang atau gagal, pasokan dapat berkurang, yang dapat menyebabkan kenaikan harga dan ketidakseimbangan pasokan dan permintaan. Hal inilah yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan di pasar. Wah, ternyata dampak El Nino ini cukup kompleks ya Sobat Tani. Sobat Tani harus melakukan upaya mitigasi atau pencegahan untuk mengurangi kerugian atau bahkan menghilangkan dampak terburuknya. Tentunya upaya mitigasi ini juga harus dilakukan di berbagai aspek, seperti teknologi, sumber daya manusia, kelembagaan, dan kebijaksanaan, serta tentunya penting adanya kolaborasi nih antara petani dengan pemerintah. Nah, langkah-langkah yang dapat diambil sebagai tindakan adaptasi dan mitigasi terhadap El Nino sebagai berikut ini ya. Pertama, meningkatkan teknologi pertanian, termasuk teknik budidaya yang hemat air, penggunaan varietas tahan kekeringan, dan strategi penghematan air. Yang kedua, memperkuat kapasitas sumber daya manusia dengan menyediakan penyuluhan pertanian yang lebih intensif, menggalang kerjasama antara petani, serta memperkuat kelompok tani baik yang dibentuk secara mandiri maupun oleh pemerintah. Yang ketiga, menetapkan kebijakan pemerintah yang responsif, seperti memberikan kompensasi atas kegagalan panen, serta melakukan perbaikan infrastruktur seperti pengairan dan irigasi. Yang keempat, melakukan penanaman tanaman dengan siklus pendek, seperti jagung dan umbi-umbian. Yang kelima, mengalihfungsikan lahan pertanian yang kurang produktif ke sektor lain. Tetapi Sobat Tani harus tetap mempertahankan batas-batas tertentu ya, untuk mencegah penurunan drastis luas lahan pertanian. Yang keenam, meningkatkan komunikasi, edukasi, dan akses informasi melalui platform online, seperti website BMKG yang menyediakan informasi berguna bagi para petani. Oke Sobat Tani, sekarang udah nggak bingung lagi kan dengan strategi mitigasi yang harus kita lakukan saat menghadapi El Nino? Sobat Tani bisa gunakan kalender musim, penghematan air,
Pilih tanaman yang tahan kekeringan, dan jangan lupa juga perbaiki irigasi dan pengairan. Sobat Tani juga harus meningkatkan pengetahuan nih melalui berbagai media dan komunitas. Nah, salah satu media yang bisa Sobat Tani jadikan rujukan untuk menambah pengetahuan seputar pertanian dan peternakan adalah YouTube Bertani Academy. Pantau terus video seputar pertanian dan peternakan hanya di channel Bertani Academy. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan kalau Sobat Tani mau belajar lebih lanjut, bisa kunjungi website kami di academy.bertani.co. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya ya.